sekali saja terjadi seumur dunia ini. Apa gerangan? Diperjalankan seorang manusia dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lanjut ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis take off, naik ke langit 1 sampai ke 7. Dari langit ke 7 ke Sidratil Muntaha, Mustawa Sabaha, berdialog dengan Allah, lalu kembali ke muka bumi. Kenapa peristiwa ini luar biasa, Ustadz? Karena perjalanannya sangat jauh, waktu yang ditempuh sangat ringkas. Dalam ayat dikatakan lailam, sebagian malam saja. Makanya orang Arab waktu itu berkata, terutama Abu Jahal, ayuhan nas, wahai manusia, penduduk Mekah, inikah Muhammad yang ku percaya sebagai nabi? Ternyata dia pembohong. Katanya dari Masjidil Aqsa tadi malam, katanya dari Palestina tadi malam, hari ini ada lagi di Mekah. Mereka tidak masuk akal. Kenapa? Karena waktu itu Mekah Palestina kendaraan paling cepat, naik kuda. Berapa waktu yang dibutuhkan? 1 bulan kesananya, pulangnya 1 bulan, PP 2 bulan. Sementara Nabi tidak cukup 1 malam. Tidak masuk akal mereka. Ternyata mereka lupa. Sebenarnya kejadian Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi, tapi Allah yang berkehendak. Kita simak ayat yang dibaca Qori tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang dimaksud memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Nabi yang diundang berarti semuanya ditanggung sama yang mengundang. Contoh, malam ini saya diundang sama Pemkot, saya diundang oleh wali kota secara resmi. Maka sepanjang perjalanan saya, siapa yang tanggung? Pemerintah kota. Tiket, mobil, makan, nasi kabuli, amplop. Tentu dengan isinya. Siapa yang tanggung? Habib. Kenapa? Saya diundang, bos. Habib telepon saya. Dasat, ya Bib. Kau datanglah ceramah ke saya, ke Probolinggo. Kau beli tiket sendiri ya. Wah, saya bilang, mohon maaf Bib, saya lagi mencret. Iya, karena saya diundang, ya pasti ditanggung oleh negara. Kenapa? Saya undangan. Habib, diminta ke Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri, dinas, maka sepanjang jalannya ditanggung oleh negara. Kenapa? Lagi tugas. Tapi kalau Habib ke Singapura, jalan-jalan bawa istri, pakai uang negara, korupsi namanya. Nah, karena saya diundang, karena Allah yang mengundang, maka tidak ada yang mustahil buat Allah. Jangankan Makkah Palestina, saya kasih contoh sederhana. Beberapa 3 Jumat yang lalu, saya diundang seorang pengusaha di Kalimantan Selatan, Batu Licin namanya. Saya dijemput pakai pesawat pribadi ke Makassar, jam 8 tiba. Jam 9 tinggalkan Makassar, pakai pesawat pribadi. Saya bilang enaknya jadi ustadz. Orang bayar pajak, orang bayar pesawat, kita yang nikmati. Landing jam 9, jam 10. Khutbah jam 12. Selesai jam 12 sampai kira-kira jam 1. Makan siang jam 1. Lewat makan siang, ceramah-ceramah sedikit dengan keluarga beliau. Sudah itu balik ke Makassar. Sebelum jam 4 saya sudah tiba di rumah. Tanpa sepengetahuan saya, ketika saya buka baju dan saya gantung di kamar, ternyata ada semut ikut di kantongku. Tahu semut ibu? Tahu semut? Sembunyi di kantong. Begitu saya keluar kamar, ini semut keluar dari kantong. Dia kumpul temannya sesama semut, dia pidato. Cuma bapak tidak tahu, saya terjemahkan.
Pidatonya ini semut. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Batu Licin, Kalimantan Selatan. Kata semut yang lain, jam berapa kau pergi bro? Dia bilang tadi pagi jam 9. Jam 4 sore kau ada lagi di sini? Iya, buktinya kau lihat saya tuh di depanmu. Tidak masuk di akal. Kau keluar saja, baru di jalan raya, diinjak kau angkot, mati, tenggelam kau di sumur. Tidak mungkin. Kata semut yang ikut di kantongku, betul itu yang kau bilang. Kalau saya jalan, ini bukan saya jalan. Saya ikut sembunyi di kantongnya Dasat Latif. Dia dari rumahnya naik mobil ke bandara. Dari bandara naik pesawat ke Kalimantan. Pulang pun demikian. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya. Tapi betul saya pulang dari Kalimantan Selatan. Masuk akal? Masuk akal? Nih, pena saya sudah keliling-keliling dunia. Sabang sampai Merauke. Dari Saudi, dari Mesir, dari Roma. Keliling-keliling. Padahal dia tidak bisa bergerak. Pergi situ. Pindah ke situ. Tidak bisa gerak. Tapi demi Allah dan Rasulnya, dia sudah keliling. Siapa yang keliling? Dasat Latif, dia numpang di kantongnya. Begitu mestinya kita memaknai kejadian Isra Mi'raj. Bapak-bapak yang sudah usia-usia sakaratil maut, mana yang manusia sakaratil maut ini? Beliau sudah tua ya. Guru kita. Waktu beliau muda, orang Jawa telepon ke Jakarta, gimana cara teleponnya? Satu disimpan di sini, satu diputar. Halo. Halo, Surabaya. Halo, Jakarta. Mana pernah beliau bayangkan 2021 orang yang ada di Saudi teleponan sama orang di Probolinggo bicara, saya lagi di belakang Ka'bah, bah. Ini Ka'bah, bah. Ini Ka'bah, tidak pakai kabel. Dulu tidak pernah dipikirkan, sekarang terjadi. Dengan izin Allah. Saya yakin suatu saat ilmu dan teknologi mampu membuktikan kebenaran kejadian Isra dan Mi'raj. Poin kedua, kenapa Nabi diisrakan? Ibu-ibu, dalam Islam ada yang tahu tanggal berapa Nabi Isra Mi'raj? Tanggal berapa? Saya kasih hadiah. Ayo, yuk. Siapa yang tahu uang merah? Tanggal berapa Nabi Isra Mi'raj? Ayo. Sebut, jangan langsung sebut. Nah, kau kecil sini. Cepat nak, sini cepat. Lari. Cepat. Ya. Jenengi sopo? Raditya. Sebelum kamu jawab pertanyaannya ada passwordnya. Siapa namanya ibunya istri wali kota? Tidak tahu. Nggak jadi kalau gitu dek. Oke, bercanda. Tanggal berapa Nabi Isra Mi'raj? 27 Rajab. Alhamdulillah, hadiah 100.000. Masih beda rasanya uang ustadz dengan uang Kapolres. Monggo. Ayo, ibu-ibu, waktu saya kecil sudah tahu tanggal berapa? Kenapa? Ibu saya nyanyi kalau perkenalkan sejarah Nabi. Bercerita tentang maulid, ibu saya sambil cuci piring, Bib. Cerita soal maulid, cuci piring. Pada zaman dahulu kala. Saya bilang, zaman apa ibu? Pada zaman jahiliyah. Zaman dulu kan banyak, ada zaman batu, zaman dulu juga itu. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya mak? Nah lanjut lagi. Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Surabaya atau Pagetan? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Wali kota atau wakilnya?
oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu Maulid. Isra Mi'raj, lagi lain lagu-lagunya. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagu ibu-ibu dulu. Tidak pernah ikut majelis taklim. Jilbabnya juga seadanya. Dulu. Sekarang lagu-lagu majelis taklim apa? Putar ke kiri nona, putar ke kiri, kanan sekarang kanan. Beleng-beleng. Apa artinya itu? Putar kiri, putar kanan, putar kiri. Katanya majelis taklim. Tiap bulan dengar pengajian, tapi olahraganya di kantor wali kota. Ibu-ibu di depan, bajunya sempit, roknya sempit, dia memimpin. 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Apa ndak hancur? Bu, hei, apa dilarang perempuan olahraga? Olahraga ibu biar sehat. Apa dilarang perempuan sepedaan? Silahkan, tapi jangan sempit-sempit bajumu deh. Sudah sempit, besar pula. Seperti orang sudah tabrak tiang listrik. Ya. 27 Rajab disebut tahun duka cita. Kenapa tahun duka cita? 2 orang yang meninggalkan Nabi, dicintai dan mencintai Nabi, meninggal pada tahun yang sama. Istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Thalib meninggal pada tahun yang sama. Ibu dengar, tolong didengar baik-baik. Begitu dukanya Nabi ditinggal istri, sampai Nabi bersabda, tolong dengar ibu-ibu. Barang siapa seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, percaya itu istri calon penghuni sorga. Jadi kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal, suamimu berduka. Kenapa ini istri saya meninggal? Tiap subuh dia bangunkan saya sholat, ya Allah. Duhur dia ingatkan saya sholat, meskipun dia gendut. Tapi aku sayang, ya Allah. Saya bisa ngaji karena dia, ya Allah. Kenapa bukan istri tetangga saya dulu yang mati? Itu ibu calon penghuni sorga itu, ibu. Benar penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suaminya langsung masuk kamar, merdeka. Salatullah salah ala toha Rasulillah. Ayo semua, salatullah Allah ala Yasin. Poin kedua Isra Mi'raj kita. Pak, Bu, jadilah rumah tangga yang bahagia. Bapak-bapak, saya tanya, bisa ndak Bapak jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Orang gila itu masuk ndak pernah caleg, duduk pasang Garuda pret, orang gila. Bapak-bapak, tolong jawab. Bisa ndak Bapak jadi wali kota tidak pernah ikut pilwali? Tiba-tiba pasang Garuda, orang gila. Ayo, bapak-bapak, bisa ndak jadi tentara polisi tidak pernah mendaftar dan sekolah kepolisian tentara? Tidak bisa. Tapi demi Allah, tanpa fakultas kedokteran, tanpa ikut pilcaleg, tanpa ikut pilkada, tanpa pendidikan polisi tentara, sedulur-sedulur, tuan-tuan, bapak-bapak boleh jadi suami yang soleh. Berarti menjadi suami yang soleh jauh lebih gampang daripada jadi wali kota. Dan jadi wali kota matinya banyak pertanyaannya.
Ngeri. Tanya sama malaikat mungkar nakir, dia bawa. Ini wali kota ini. Marah buka. Wih, tunggu dulu Pak. Pak, tapi jadi wali kota lebih gampang masuk surga daripada ustadz. Kok bisa ustadz? Saya ceramah, ayo sholat berjamaah, pahalanya 27 kali lipat. Yang datang cuma 2, itu pun sudah tua. Ayo sholat jamaah adik-adik, tidak ada yang datang. Tapi begitu wali kota datang sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah saya dapat dia sholat subuh. Oh, ajudan telepon Pak Kadis. Pak Kadis, kau dicari wali kota. Katanya tidak pernah sholat subuh. Besok belum azan sudah ada di sini Pak Kadis. Iya, begitu juga Kapolres. Lebih gampang beliau masuk surga daripada Ustadz Dasat. Kenapa bisa Ustadz? Saudara-saudara sekalian jangan mabuk. Saudara-saudara sekalian jangan ke panti pijat. Bahaya, menggoyangkan iman ke panti pijat. Lain dipijit, lainnya mengeras. Wah, apa kata anak muda? Urusanku Ustadz, saya mau masuk surga atau neraka urusan saya. Kenapa kau yang mau urus? Tapi Kapolres datang dengan seragam dan tongkatnya. Tutup. Maksiat, judi, tutup. Selesai. Maka keliru orang-orang tokoh-tokoh seperti ini. Pejabat-pejabat kita ini keliru ketika tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Anggaplah kami para ulama, Pak Kapolres, masuk surga. Masih ngantri Pak. Kenapa ngantri? Banyak ulama di Probolinggo. Ulama NU, ulama Muhammadiyah. Banyak. Ulama Probolinggo masuk. 300 orang Pak ngantri. Tapi begitu Allah katakan Kapolres Probolinggo. Lancar satu dia Pak sendiri. Iya. Penghafal Quran Probolinggo ngantri Pak 2000 orang. Begitu dikatakan wali kota Probolinggo, oh satu dia. Tidak perlu ngantri sendiri. Tapi begitu kalau salah, ulama yang salah, ulama dari mana, kecamatan apa, masih ngantri carinya. Tapi begitu dibilang wali kota Probolinggo, itu dia salahnya. Cepat kata gampang. Jadi tinggal bapak-bapak mau pakai jabatannya masuk surga atau ngantri di neraka. Lanjut. Ya. Maka hikmah pertama, jadilah suami yang baik. Pak, kasihan sudah rumah ngontrak-ngontrak. Makan kadangkala susah. Masak sama istri tidak akur. Kapan kalian bahagia? Kalau orang kaya, anggota DPR, pun kalau rumah tangganya berantakan, paling tidak dia punya mobil dinas, gaji bulanan, tunjangan bulanan, fasilitas dari negara. Meskipun suami istri selalu bertengkar, dia dapat nikmatnya jabatan. Kalau sedulur-sedulur sampean pengangguran, sudah istrimu jelek, bau ketek, banyak utang, tidak pernah lagi kau akur. Neraka dunia akhirat bos. Jangan ketawa, saya serius ini. Maka sampaikan ke istrimu, sayang, kita memang ngontrak-ngontrak, kita memang susah. Tapi mari saling mencintai dan menghormati. Biarkan orang menghina kita. Biarkan orang menuduh merendahkan kita. Tapi kita harus saling mencintai karena Allah. Bahagia. Ingat kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Jadi kalau istrimu ngamuk-ngamuk, cerewet, memang fitrahnya perempuan cerewet. Kalau dia tidak cerewet, perlu kau periksa baik-baik itu.
perempuan tidak cerewet. Memang sudah begitu fitrahnya perempuan. Suka marah-marah Ustadz. Memang begitu perempuan. Kenapa? Gajimu cuma 3 juta 1 bulan. Cicilan motor sudah berapa? Hah? Pembeli minyak goreng berapa? Pembeli beras berapa? Anakmu sekolah 3, mana bisa cukup 3 juta 1 bulan? Maka ketika duitnya tidak cukup, ngomellah dia. Maka supaya istrimu berhenti ngomel, tambah duit bulanannya. Kalau sudah tambah duit bulanannya masih ngomel, tambah jumlahnya jadi 2. Paham? Paham? Saya, kalau saya lihat istri saya sudah mulai bengkok-bengkok mukanya, saya ambil selimut, tidur. Semakin diladeni, makin susah hidup. Kalau dia ngomel, tidak ada ilmu yang paling hebat menghadapi istri tukang ngomel. Diam, sabar. Karena biar kau jelaskan tidak masuk di akalnya. Itu. Sudahlah, diam saja. Tidak ada laki-laki hebat di depan suami, istri. Tidak ada laki-laki suami yang hebat depan istrinya, termasuk wali kota. Termasuk Kapolres. Tanya ini. Mana ibu Kapolres? Mana ada polisi jago depan istrinya, takut sama istrinya. Dia bilang, temanku yang polisi, bukan kami takut sama istri Ustadz, cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Bagaimana Ustadz? Kalau Ustadz, saya tidak takut sama istri saya, cuma istriku lebih berani dari saya. Sudah, Pak, dengar. Kalau mau bahagia, bawa pulang ini. Jadi suami yang sabar. Kapan bapak bilang, saya yang cari nafkah, saya nganggak kredit, saya bangun rumah, saya beli mobil, kamu ndak hormati saya. Setan lagi ngomong di bibirmu. Ngomel-ngomel, kamu selalu terlambat pulang. Alasan rapat, ternyata kau pergi merapat. Ndak usah dilayani, nyanyi saja. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Selesai. Ibu juga, ibu juga kalau ngomel, batasi sedikit. Jangan ngomelnya 24 jam. Iya. Bu, pernah dengar cerita istri yang didorong ke sumur? Pernah dengar, Pak? Jadi begini, di Sulawesi Selatan ada ibu-ibu nanya ke saya, Ustadz, kenapa itu istri saya tidak betah di rumah suami saya? Ini ibu bertanya, kenapa suami saya bawaannya mau keluar terus, tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Saya ceritakanlah, Pak. Suami istrinya suka ngomel. Suatu ketika suaminya belikan emas, dibelikan berlian, emas, perhiasan. Senanglah istrinya. Kata suaminya, di mana saya bawa ini orang ini? Dia ingat, oh ada sumur tua di kampung. Dia bilang sama istrinya, dek, kita pergi ziarah sumur tua. Ayo bang, bawalah sampai. Begitu dia lihat, dek, kata suaminya, lihat itu sumur, dalam dak? Kata istrinya, dangkal bang. Serius, dangkal. Airnya, paling sampai lutut bang. Dalam hati suaminya berarti aman. Suaminya bilang, kau coba lihat lagi. Dekat-dekat bibir sumur, didorong istrinya masuk ke sumur. Duk, cemplung, pak. Kata suaminya, ngomel aja kau di situ, ndak ku dengar juga. Ngomel, kau suka ngomel di situ. Suaminya di atas merokok. Ngomel kau di situ, ngomel terus. 1 jam kemudian, ini sumur usianya 400 tahun, Pak. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam tinggi besar keluar. Kaget suaminya. Hei,
siapa kamu? Kata ini makhluk, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam ini tenang-tenang. Ada perempuan 1 jam di dalam, ngomel aja kerjanya. Lebih baik saya lari. Bayangkan ibu, jin aja ndak betah kalau ibu suka ngomel. Apalagi kalau suamimu pensiun. Jelas? Hikmah pertama, yuk pulang rumah, hargai suami. Suami pulang ibu, dia mengeluh dan capek, peluklah dia sambil ibu menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Wah, tenang suami. Langsung dia bilang, bulan depan saya belikan kau cincin sayang. Masuk lagi kamar suami, berantakan kamar. Marah lagi suamimu, apa ini, ndak ada kau kerja berantakan kamar. Peluk suamimu dari belakang sambil kau cium. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Selesai, berhenti itu. Jangan juga setelah istri bapak-bapak mulai batuk-batuk dan tua, bapak juga nyanyi. Singgih, diambil kepalanya sambil menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Salatullah salamun ala toha Rasulillah. Salatullah Allah ala Yasin. 3. Ketika Nabi berduka, ringkas kisah, Isra Mi'raj, Allah kasih apa? Allah kasih apa? Sholat. Ketika Nabi duka, ketika Nabi sedih, Allah tidak kasih, Muhammad kau puasa Ramadan, Muhammad kau haji, Muhammad kau zakat. Tidak. Apa Allah perintah? Nih saya kasih kau sholat 5 waktu. Yang artinya ketika ada bapak ibu punya masalah dalam hidup, sholatlah solusinya. Bapak ibu, sedulur-sedulur, ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Ada? Muka-muka penuh masalah semua di sini, Pak. Ayo. Pak Wali Kota. Banyak masalahnya. Apa masalah sekarang paling besar? Berpikir supaya bisa 2 periode. Ih, Pak, coba tanya. Ayo, tanya dia. Sudah 2 periode, apalagi dipikir? Mudah-mudahan bisa jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, selesai masalahnya, ditangkap KPK. Itu kan banyak pejabat begitu. 2 periode bupati, selesai jadi gubernur, surga ditangkap KPK. Kapolres, apa masalahnya? Mau jadi 3 bunga, kombes. Dasat Latif, apa masalahnya? Nggak pernah tinggal di rumah, Pak. Kadang-kala ditipu. Ustadz, berapa jam naik speed? Paling lama 2 jam Ustadz. Sudah 3 jam belum sampai-sampai. 4 jam belum sampai. Haji, Bapak bilang 2 jam. Ini sudah 4 jam belum sampai. Dia bilang, sebenarnya 9 jam Ustadz. Kenapa kau bilang 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam pasti Ustadz tidak mau datang. Belum lagi masalah saya Pak Wali yang paling banyak sekarang. Setelah saya viral, banyak janda-janda curhat. Benar ibu, benar, curhat modus. Ustadz, saya lagi berduka, suami saya meninggal dunia, tolong kasih saya doa-doa penenang hati. Saya balaslah supaya dia tidak galau. Lama-lama dia bilang, Ustadz, hati saya sudah mulai tenang, tapi saya butuh imam dalam hidupku Ustadz. Saya bilang, mudah-mudahan ibu segera dapat imam yang terbaik. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Semua kita punya masalah. Ketua DPR punya masalah. Apa masalahnya?
menjalankan janji-janji kampanye. Pilih saya. Kalau saya pilih, ini nomor HP saya. Ada masalahmu, telepon 24 jam. Begitu terpilih, diganti nomor HP-nya. Aduh. Ada begitu di sini? Ada? Tidak ada. Berapa anggota DPR di sini Pak Ketua? Kabupaten ini? Berapa? 30. Berapa yang hadir malam ini? Cuman 1. Lihat wajahnya baik-baik. Pil caleg berikutnya coblos lagi. Yang lain lupakan. Bener. Coba lihat itu para caleg kalau mau dipilih. Biar dah diundang datang, senyum bawa kopi. Begitu terpilih tidak ada yang muncul. Banyak begitu. Banyak begitu. Kamu salah, kenapa kau pilih? Pernah dengar cerita anggota DPR di akhirat? Hah? Belum. Masuklah penghafal Quran surga. Begitu masuk surga, dilihat, kenapa banyak anggota dewan dalam surga ini? Dia protes sama malaikat. Malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan? Di negara saya anggota dewan banyak ditangkap KPK. Kata penjaga surga, "Tidak usah ribut. Itu cuma reses. Sebentar lagi dia pulang ke tempat aslinya." Tiba-tiba pemborong ketawa. Kontraktor. Saya juga bilang, Bapak pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Biasanya kontraktor itu Pak Wali tim sukses. Yang ada di samping Bapak. Pernah dengar kontraktor di akhirat? Jadi penghuni surga, penghuni neraka SMS-an. Dia bilang penghuni surga, "Mas bro, bagaimana kabarmu di neraka?" "Aduh, tidak ada enaknya di sini. Di blender terus kita. Tidak ada ngaso." Kata penghuni neraka, "Kamu bagaimana kabarmu?" "Wow, nyaman kami di surga ini. 1 laki-laki 7 bidadari men, 7. Jadi bapak-bapak yang takut poligami tenang, di akhirat 7 bos. Tidak usah cemas ibu, di akhirat tidak ada cemburu. Wah, tiba-tiba ini penghuni neraka katakan, "Bolehkah kami jalan-jalan lihat situasimu di situ?" Kata penghuni surga, "Boleh aja, tapi bagaimana caranya ya?" Penghuni neraka kan kreatif. "Gampang, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Setuju?" "Setuju." Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, proyek dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, selesai 70%. Hari ketiga, tuntas, efektif dan efisien sesuai kontrak kerja. Sampai di tengah. Ini kontraktor, proyek penghuni dari neraka, dia intip surga. Kenapa ini penghuni surga belum mulai jembatannya? Dia teriak, "Mas bro, kenapa belum mulai pekerjaanmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian." Apa jawaban dari surga? "Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, pengawas, panitia, ada semua di situ." Nah, Bapak Ibu kembali fokus yang ketiga. Begitu ada masalah, Allah kasih ista'inu bisabri wassalah. "Ustadz, kenapa ya anak saya susah kena nasihat? Lihat sholatnya." "Ustadz, kenapa rumah tangga saya susah bahagia Ustadz? Mobil ada, gaji ada, tapi tidak bisa bahagia. Lihat sholatnya." "Saya sholat Ustadz." "Betul Bapak sholat tapi tidak ikhlas." "Hayyalah sholat." Asar lagi. Barusan duhur. Kok tidak ikhlas?" "Saya sholat Ustadz." "Betul kau sholat tapi main-main, tidak serius ketemu Allah." Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Kau ketawa membayangkan dirimu sendiri toh. Sholat kayak tidak semangat ketemu Allah. Allah. Ada juga yang terlalu semangat. Allah. Mas. Sampean mau ketemu wali kota. Selain wali kota juga sebagai habaib. Pasti sampean pakai baju yang baik. Pilih waktu yang baik. Pakai parfum. Pilih tempat yang terhormat. Ketemu wali kota. Padahal wali kota ini ada pensiun dan hilang jabatannya. Tapi kalian sangat muliakan. Masa mau ketemu Allah. Baju seadanya. Ada juga ibu-ibu yang tanya, Ustadz, bolehkah kami sholat tidak pakai BH? Kenapa lagi bu? Panas Ustadz, duhur tidak ada kipas di rumah. Boleh, tapi namanya kalian tidak hormati ketemu Allah. Masa mau ketemu wali kota tidak pakai BH? Ini Pak Wali. Ya, wajar. 30 tahun sholat, kalian masih suka gosip. 30 tahun sholat, masih hobi makan uang haram, uang riba di bank. Kenapa? Padahal sholat itu as-salatu tanha inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Karena sholat kalian sekedar gugur kewajiban. Ayo, Pak, percaya Pak. Kecil buat Allah kasih sembuh penyakitmu. Bukan dokter yang sembuhkan penyakit, Allah. Kalau dokter yang sembuhkan penyakit, mestinya tidak ada dokter yang wafat karena COVID. Banyak. Kalau dokter yang menyembuhkan penyakit, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi berapa banyak dokter ketika dia sakit, dia juga ke dokter. Dan saya sampai sekarang ini, mohon maaf kalau ada dokter di sini. Saya sampai detik ini belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke klinik dokter, saya juga yang beritahu penyakitku. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ustadz. Kenapa Ustadz? Ini dok agak menceret-menceret saya ini 2 hari. Kenapa bisa? Dalam hatiku ya urusanmu dong. Masa saya lagi kasih tahu kamu? Yang hebat itu baru. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pasti kau menceret Ustadz. Ah itu hebat itu. Pak, Allah tanpa Bapak beritahu, Allah sudah tahu apa penyakit Bapak. Siapa punya dunia? Ayo saya tanya, siapa punya dunia? Allah. Mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia kau jauhi. Mustahil. Contoh, saya akrab dengan Habib. Assalamualaikum Bib. Saya lagi di Probolinggo Bib. Mau keliling-keliling nih lihat jamaah. Tapi saya tidak punya mobil Bib. Apa kata Habib? Tenang Ustadz. Beliau telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Wali. Itu ada Ustadz di bandara. Kau jemput dia, bawakan mobil, isi full tangki, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. 2 jam kemudian datang ajudan. Izin Ustadz, kiriman dari Pak Wali. Selesai urusan saya mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, tidak pernah kenal, datang dari Sulawesi. Tidak pernah kenal Habib, tidak pernah ketemu, tidak pernah jumpa, tidak pernah dengar nama. Datang, halo Bib. Ya, saya lagi di kota ini Bib. Pinjam dulu mobilmu. Siapa ditelepon Habib? Pak Wali. Siapa ditelepon? Ajudan? Bukan, Kapolres. Ada tukang tipu itu di bandara, kau tangkap itu. Begitu juga sampean. Tidak pernah sholat cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur, tiba-tiba kau kena musibah, ya Allah. Sudah capek saya, ya Allah. Kata Allah, malaikat karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Jelas. Saya kasih lagi contoh. Pak Wali ada ajudan. Mana ajudannya Pak Wali? Ini Pak Wali kalau panggil ajudan, itu ajudan biar lagi ngaso, tidur-tidur, langsung lompat. Siap Pak Wali, perintah
kacang ini langsung ditelan dengan kulit. Iya toh Pak Wali? Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak. Sini, Bapak anda lihat saya sibuk. Wah, dimutasi kau. Padahal Pak Wali paling jago 5 tahun, 10 tahun paling lama. Coba, Pak Wali ada hilang jabatannya. Tapi begitu takutnya staf beliau. Kenapa ketika Allah yang memberikan kalian rezeki, yang menutup aib kalian, yang memberikan kalian napas, yang memberikan kalian janji-janji surga dan ancaman neraka. Ketika kalian dipanggil Allah, hayya 'alas shalah. Apa jawaban kalian? Tunggu, lagi meeting. Sudah Allah katakan ya sudah, kau uruslah itu. Hayya 'alal falah. Sini, saya kasih kau kemenangan, saya sembuhkan penyakitmu, saya kasih kau sembuh, saya kasih kau keinginanmu. Hayya 'alal falah itu artinya sini, saya kasih kau kemenangan, apa yang kau minta saya kasih kau. Itu hayya 'alal falah. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Wajar. Hidupmu merantau ke sini sudah 25 tahun, masih susah lepas dari kredit. Kenapa? Kau jauhi Allah sang pencipta dunia dan akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Makna terpenting dari Isra Mi'raj ini, perbaiki sholat. Kalau sholat kita baik Pak, kecil ini dunia. Maka awal Isra Mi'raj, keajaiban tidak masuk akal Nabi bisa jalan. Ya kan? Palestina, Makkah Palestina naik ke langit, itu tidak masuk akal. Allah kasih sholat. Artinya, kalau sholat kalian pelihara dengan baik, keajaiban dunia kecil buat Allah. Bagaimana caranya bisa haji? Dia cuma pegawai honor. Jangan pikir caranya men, biar Allah yang ngurus. Yang kalian pikirkan bagaimana sholatku bisa baik. Alhamdulillah, saya lihat semua kalian muka-muka rajin sholat. Alhamdulillah. Tapi jangan cukup sampai di situ. Hidupkan sholat berjamaah. Hidupkan sholat jamaah. Alhamdulillah, di kota ini, di mana-mana masjid saya lihat penuh. Terutama kalau subuh. Alhamdulillah, penuh Pak. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Ya gak ada di dalam orang tua yang sudah batuk-batuk. Ayo, jelang Ramadan, mari saling nasihat menasihati, saling berpastabikul khairat, saling ajak mengajak untuk datang ke masjid. Pak Wali sangat mudah ini memakmurkan Allah. Kabupaten ini meskipun kecil, penduduknya tidak sampai 300 ribu, tapi kecil buat Allah untuk mensejahterakan. Ajak saja rakyat kita beriman kepada Allah, biar Allah yang ngurus kesejahteraannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Itu janji Allah. Penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, aku akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Demikian, terima kasih Bib Pak Wali yang mengundang saya. Terima kasih para Porkopinda yang karena kemuliaan Bapak Ibu, saudara-saudara, sehingga masyarakat bisa hadir melihat Bapak dan tuan-tuan sekalian.